Walid kafiron ing wong akeh minhum saking Wahabiyah, minhum saking Wahabiyah, walam yakdiru lan ora kuwasa sapa Wahabiyah, walam yakdiru lan ora kuwasa sapa Wahabiyah ala tamalluki jaddata iki ngatasi nguasani uga jaddah, ingatasi nguasani uga jaddah. Fartahalu nuli berangkat nuli budal, fartahalu nuli budal sopo Wahabiyah ba'da tamaniyati ayyamin ing dalem sause 8 piro-piro dino, ing dalem sause 8 piro-piro dino. Wa raja'u lan bali sopo Wahabiyah ila biladihim maring piro-piro negara ini Wahabiyah. Waja'alu lan dadiaken sapa Wahabiyah, lan dadiaken sapa Wahabiyah lahum krono, waja'alu lan dadiaken sapa Wahabiyah lahum krono ahli biladihim, lahum krono ahli biladihim askaron ing bolo tentara di Makkah ing dalem negara Makkah, di Makkah ing dalem negara Makkah. Wa aqamu lan jumenengi lahum krono ahli Makkah, lahum krono ahli Makkah di Makkah ing dalem negara Makkah. Wa aqamu lan jumenengi sapa Wahabiyah lahum krono ahli Makkah amiron ing amir, amiron ing raja fiha ing dalam Makkah. Wa huwa utawi amir Asy-Syarifu Abdul Mu'in, iku Raja Syarif Abdul Mu'in Asy-Syarif rupani dulur lanangi Raja Syarif Asy-Syarif Walid rupani dulur lanangi Raja Syarif Walid. Wa inna ma qabilana ani masjidin narimo sapa Syarif Abdul Mu'in lan semangsane narimo sapa Syarif Abdul Mu'in amrohum ing perintahe Wahabiyah liyurfaqu supaya den welasi, liyurfaqu supaya den welasi sapa bi ahli Makkah kelawan penduduk Makkah. Wa yadfa'ah lan nolak supaya nolak, wa yadfa'lan supaya nolak sapa Syarif Abdul Mu'in dorora ikal asrori imbahayani mengkono piro-piro kaya, imbahayani mengkono piro-piro kaya anhum saking Wahabiyah. Wa fi syahri Rabiul Awwal lan dalem bulan Rabiul Awwal minas sanati saking tahun al-madhkurati kang den sebut saro mongko lumaku Asy-Syarif Walidun sapa Syarif Walid min jaddata saking jaddah wa ma'ahu lan ikus tetep sertani Syarif Walid waliyu jaddatah utawi penguasa jaddah, waliyu jaddatah utawi penguasa jaddah min torfis sultanati saking pucuki negara, min torfatis sultanatil aliyati saking pucuki negara sultanatil aliyah, saking pucuki negara sultanatil aliyah. Wa huwa utawi waliyu jaddah, wa huwa utawi waliyu jaddah Syarifu Basha, iku Raja Syarif Basha, iku Syarif Basha. Wa ma'ahu lan iku tetap sertani Syarif Walid lan Syarif Basha, lan iku sertani Syarif Walid lan Syarif Basha al-asakiru utawi piro-piro pasukan, al-asakiru utawi piro-piro pasukan fawasolu nuli tumeka, fawasolu nuli tumeka sapa Walid, sapa Syarif Walid wa Syarif Basha wal asakir, fawasolu nuli tumeka sapa Syarif Walid wa Syarif Basha wal asakir
ila Makkah maring negara Makkah. Wa akhruju lan ngetoaken sapa Syarif Walid wa Syarif Basya wal Asakir mangking wong kana kang ono sapa eman, kana kang ono sapa eman biha iku tetep ing dalem Makkah. Bayani eman min asakiril wahhabiyah, bayani eman min asakiril wahhabiyah, nyatani saking piro-piro pasukan kaum Wahhabi, nyatani saking piro-piro pasukan kaum Wahhabi. Warojaat lan bali sopo, warojaat lan bali sopo asap, warojaat lan bali imaratu Makkah, opo kepemimpinan Makkah, opo kepemimpinan Makkah li Syarifi Walidin maring Raja Syarif Walid. Summa ba'da dzalika kali-kali inggalun sausi mengkuno-mengkuno rojaat, kali-kali inggalun sausi mengkuno-mengkuno rojaat, taruku mengkopodo ninggal sopo asakirul Wahhabiyah Makkah ing negara Makkah. Washawalu lan ketumpul sopo asakirul Wahhabiyah bikitalin kelawan perang kafirin kang akeh. Wastawalu lan ketumpul sapa asyakirul Wahhabiyah bikitalin kelawan perang kafirin kang akeh minal qabaili saking piro-piro qabilah, minal qabaili saking piro-piro qabilah. Jadi setelah Muhammad bin Abdul Wahab bersama pasukan-pasukannya sudah menguasai kota Makkah, di mana ketika itu Syarif Walid tidak punya kemampuan melawan sehingga pergi ke negara Jeddah, maka di sana Syarif bin Syarif Walid mempersiapkan diri untuk mengusir mereka dari kota Makkah, yaitu dengan cara mengepung, membawa pasukan, beberapa pasukan yang dia bawa sebelumnya dari Makkah, yaitu menyerang mereka dengan menggunakan meriam. Jadi apa itu biasanya semacam jebakan-jebakan, sehingga ketika menggunakan meriam itu dengan cara melemparkan meriam, banyak dari pasukan kaum Wahhabi yang terbunuh ketika itu, sehingga walam yaqdiru ala tamalluki Jeddah, walam yaqdiru ala tamalluki Jeddah. Jadi begini, dari Wahhabi setelah menguasai kota Makkah, mereka ada upaya untuk memasuki kota Jeddah, untuk memasuki kota Jeddah. Kota Jeddah ketika itu karena bertujuan untuk memerangi Syarif Walid yang bermukim di sana untuk beberapa waktu. Namun ternyata falamma ahatu bi Jeddah Roma alaihim bil madafi, ternyata sudah dipersiapkan di Jeddah itu upaya mereka masuk dengan cara dilempari meriam. Oleh karenanya pasukan yang ada upaya untuk memasuki kota Jeddah itu banyak yang terbunuh, sehingga mereka tidak mampu walam yaqdiru ala tamalluki Jeddah, mereka tidak mampu untuk menguasai kota Jeddah. Fatahalu ba'da tamaniyati ayyami. Jadi mereka berangkat setelah 8 hari, wa rajau ila biladi, mereka akhirnya kembali ke negerinya masing-masing. Wa ja'alu lahum askarun di Makkah. Ternyata setelah menguasai kota Makkah, kaum Wahhabi itu, Muhammad bin Abdul Wahab bersama pasukan-pasukannya membuat laskar, membentuk pasukan-pasukan di sana, dan bahkan mengangkat seorang raja yang bernama Syarif Abdul Mu'in, yang tak lain Syarif Abdul Mu'in itu adalah saudara Raja Syarif Walid yang sebelumnya berkuasa di kota Makkah itu. Nah, kenapa beliau menerima? Karena pertimbangan beliau liyurfaka bi ahli Makkah, agar penduduk, agar
Wahabi itu, kaum Wahabi tidak, agar kaum Wahabi itu mengasihi ahli Mekah sehingga tidak memperlakukan mereka seperti yang terjadi di Taif. Wa yadfa'u darara ulaikal asrari anhu. Jadi untuk menolak sepak terjang mereka, untuk menolak tindakan-tindakan anarkis mereka agar tidak terjadi seperti yang di Taif. Maka tepatnya pada bulan Rabiul Awal pada tahun itu, yaitu tahun 200 berapa tadi, tahun 218, tahun 1218 itu, Syarif Walid akan memasuki kota Makkah untuk melawan mereka. Jadi di sana beliau minta bantuan kepada penguasa Jeddah yang bernama Syarif Basa. Jadi Syarif Basa punya banyak pasukan dan Syarif Walid pun juga punya pasukan kan ketika itu. Mereka berdua kerjasama untuk memasuki kota Makkah. Nah ternyata upaya mereka itu mampu mengeluarkan para laskar-laskar, para pasukan-pasukan Wahabiyah, sehingga pada akhirnya Makkah itu bisa dikuasai lagi oleh Syarif Walid. Nah, Wahabi ada upaya-upaya lagi sehingga mereka sibuk untuk sementara membiarkan Makkah dikuasai oleh Syarif Walid. Jadi mereka sibuk dengan memerangi kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Wasol apa itu biaidihim wa ja'alu alaihi amin. Untuk sesi selanjutnya yaitu kali ini tema yang saya angkat tentang aswaja, karena tentang ahli sunnah wal jamaah itu sudah lama tidak dibahas. Dulu pada awal adanya kegiatan kajian aswaja, maka tema utamanya dulu adalah tentang aswaja. Mungkin peserta yang sekarang belum mengikuti pada waktu itu. Jadi aswaja singkatan dari ahli sunnah wal jamaah. Selama ini kan menjadi rebutan oleh setiap aliran. Jadi berangkatnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, Inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan. Menurut sabda kanjeng Nabi, sesungguhnya kaum Bani Israil itu terpecah menjadi 72 firqah, menjadi 72 aliran. Wa tafarraqat ummati ala thalasin wa sab'ina millatan. Dan umatku akan pecah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar, semua masuk neraka illa millatan wahidatan, kecuali satu aliran yang masuk surga. Ketika itu sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah yang dikecualikan, yakni millatan wahidan, yang selamat dari neraka? Maka Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jejakku dan mengikuti jejak sahabat-sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi inilah yang menjadi rebutan setiap aliran. Ada aliran menyatakan akulah yang dikecualikan dalam hadis Nabi, yaitu selamat dari neraka karena aku adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti sunnah para sahabat-sahabat beliau. Oleh karenanya kita perlu mengkaji apakah aliran kita yang selama ini kita ikuti, yang selama ini kita yakini, ini termasuk yang sesuai dengan hadis Nabi, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau.
Jadi kita belajar di pesantren itu inginnya agar kita masuk dalam golongan ma'ana alaihi wa ashabi, karena dari sekian banyaknya aliran-aliran yang bermunculan. Oleh karenanya ada tiga tanda yang menunjukkan sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi yang masuk dalam kategori ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menggunakan tiga prinsip, sehingga ini bisa dikaji oleh kita. Benarkah tiga prinsip itu sudah ada dalam aliran kita? Yang pertama adalah tawassut. Tawassut itu seimbang. Artinya seimbang itu tidak ekstrim pada kanan, tidak ekstrim pada kiri. Jadi kita ada di tengah-tengah. Ini sudah dinyatakan dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini yang tawassut. Benarkah aliran kita itu termasuk yang tawassut? Inilah yang akan kita kaji. Kedua, sikap i'tidal. Ciri dari ma'ana alaihi wa ashabi, ciri dari ahli sunnah wal jamaah adalah i'tidal. I'tidal itu tegak dan lurus, tidak goyang. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi bersikap i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi i'tidal seperti itu. Jadi yang ketiga itu tawasul. Tawasul. Kalau tawasul tadi penengah, kalau tawasul itu berimbang. Jadi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. Jadi bersikap adil intinya. Jadi yang pertama tawasul, yang kedua i'tidal, dan yang ketiga tawasul. Itulah sikap dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi terus kapan munculnya aliran-aliran itu sebagaimana yang telah diprediksikan oleh Nabi? Itu bermula dari adanya perang internal, konflik internal antara sahabat Nabi, yaitu perang Siffin yang sering saya sampaikan di kelas 5 di naton yang terakhir pelajaran tabligh di kelas 5 tentang perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi bibirnya muncul ketika itu, yakni ketika Muawiyah hampir mengalami kekalahan dalam peperangan, karena Muawiyah terkenal punya strategi perang yang luar biasa, sangat lihai dalam taktik perang. Maka ketika sudah melemah pasukan-pasukannya, karena dalam peperangan itu lamanya 3 bulan dan membutuhkan kurang lebih 25.000 prajurit, sehingga ketika hampir kalah, maka dari pihak Muawiyah mengadakan gencatan senjata pertanda untuk berhenti perang, yaitu dengan cara meletakkan mushaf di ujung tombak, kemudian di ujung tombak ada mushaf, berarti pertanda perang berhenti. Dan ada usulan dari pihak Muawiyah bahwa sebaiknya perang ini jangan dilanjutkan, terlalu banyak memakan korban. Sebaiknya tentang kekhalifahan Sayyidina Ali yang tak disetujui oleh pihak Muawiyah itu tidak perlu dengan cara berperang, mari kita bertahkim secara pengadilan saja. Sehingga dengan catatan Sayyidina Ali ketika itu harus melepaskan kekhalifahannya terlebih dahulu, sehingga membuat dari pasukan pihak Sayyidina Ali itu sebagian ada yang merasa kecewa,
Sebetulnya mereka kecewa itu karena tidak tulus membela Sayyidina Ali. Mereka punya kepentingan-kepentingan. Buktinya ketika Sayyidina Ali membuat keputusan tahkim itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Muawiyah, mereka kecewa. Sedangkan yang tulus tetap mengikuti kebijakan Sayyidina Ali. Maka kelompok-kelompok itulah yang merasa kecewa, sangat membenci Sayyidina Ali, apalagi Muawiyah sebagai musuhnya. Sehingga pada akhirnya mereka ada upaya-upaya untuk membunuh kedua-duanya, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dengan memutus salah satu dari golongan mereka. Makanya Sayyidina Ali ditakdirkan oleh Allah wafat di tangan Abdurrahman bin Muljam atas suruhan mereka yang benci dengan Sayyidina Ali, sehingga itu menjadi cikal bakal lahirnya aliran Khawarij, aliran yang sangat anarkis, aliran yang sangat ekstrim, sehingga dianggap Sayyidina Ali melepas kekhalifahan yang itu merupakan pangkat dari Allah adalah bentuk kekufuran. Sayyidina Ali telah melakukan kekufuran, maka darahnya halal. Itulah prinsip mereka. Sehingga Abdurrahman bin Muljam, dia yang hafal Quran 30 juz, taat beribadah dengan doktrin-doktrin seperti itu, dia siap untuk membunuh Sayyidina Ali sebagai bentuk jihad. Oleh karenanya Sayyidina Ali tepatnya tanggal 17 bulan Ramadan pada tahun itu melakukan sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Sementara Muawiyah lolos karena ketika itu beliau tidak sedang ke masjid, ketika diintai tidak sedang ke masjid karena beliau sedang sakit. Oleh karena itulah Sayyidina Ali akhirnya yang menjadi korban dari pihak yang membenci Sayyidina Ali karena kekecewaan. Mulai itulah setelah itu akhirnya banyak aliran-aliran sampai pada akhirnya di masa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan di masa Imam Al-Maturidi melihat Islam sudah tidak murni lagi dengan dinodai aliran-aliran yang sesat, maka beliau ada upaya untuk merumuskan konsep Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi tadi. Oleh karenanya beliau merumuskan akidah yang akhirnya disebut dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, atau dengan kata lain Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Makanya ketika menyebut istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka itu artinya aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi aliran yang dirumuskan oleh Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah itu bukan aliran baru, melainkan merumuskan konsep Ahli Sunnah wal Jamaah, memurnikan Islam kembali setelah dinodai oleh aliran-aliran sesat. Jadi seperti itu. Jadi itulah tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma untuk konteks kita yang ada di Indonesia ini, kita ini ada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang di dalamnya ada ulama, ada para ulama yang sangat keilmuannya sudah sangat luar biasa. Tak perlu diragukan lagi sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi konsep Ahli Sunnah wal Jamaah lebih dipersempit lagi dengan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ahli Sunnah wal Jamaah di bawah naungan organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah, agar lebih mudah untuk bisa kita pahami, mengingat Indonesia ini sudah banyak bermunculan aliran-aliran yang berbeda yang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, dari apa yang dirumuskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama tentang Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini, maka sebagai ciri khasnya adalah tentang akidah. Kita tahu bahwa segi ajaran agama Islam itu ada tiga, ada iman, ada Islam, ada ihsan berdasarkan hadis Nabi.
iman itu kaitannya dengan akidah, sedangkan Islam kaitannya dengan syariat dan ihsan kaitannya dengan akhlak. Maka kalau kita memang tergolong dari aliran ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, maka perlu kita maka ketika ada orang mengaku bahwa dirinya adalah aliran ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, maka perlu dipertanyakan rujukannya dalam persoalan akidah itu, kitabnya apa, imamnya siapa. Nah, ketika kita mengikuti dari thariqah atau madhab Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang akidah, berarti itu masuk dalam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ketika tentang syariat, hukum-hukum Islam, rujukannya adalah al-madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka itu ciri khas dari aliran ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Sedangkan tentang akidah, tentang akhlak, rujukannya adalah Imam Abu Qasim Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Maka itu bisa dipercaya bahwa mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Dan kita wajib mempercayai karena mereka adalah ulama-ulama yang keilmuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Keasliannya, cara menggunakan dalil dan lain sebagainya. Jadi itulah sebagian dikit dari tentang ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan persoalan ahli sunnah wal jamaah di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang tadi itu masalah tawassud dan i'tidal dan tawazun ya. Ini masalah yang tiga ini kita arahkan kemana mungkin? Kita rentetkan kemana? Contohnya? Ya, contohnya. Contohnya begini, yang terkait dengan urusan akidah contohnya. Ada aliran yang menyatakan bahwa Allah itu berjisim. Allah itu berjisim dengan menggunakan ayat-ayat mutasyabihat seperti yadullahi, tangan Allah, dan lain sebagainya. Dan ada juga aliran yang lain yang menyatakan bahwa Allah itu bertangan tapi tidak seperti tangan makhluknya. Maka ahli sunnah wal jamaah itu ada di tengah-tengah. Untuk kedua-duanya sama-sama ditolak. Yang menyatakan bahwa Allah itu bertangan tapi tidak seperti tangan manusia tidak dikafirkan oleh ahli sunnah wal jamaah karena masih punya keyakinan bahwa Allah itu bersifat mukhalafatul hawadits laisa kamitslihi syai'un. Sementara kepada kaum mujassimah, ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa mereka kafir karena menyamakan Allah dengan yang lain. Sementara untuk akidah ahli sunnah wal jamaah menyikapi ayat itu bahwa al-yadullah itu ada dua versi, yaitu yang kedua-duanya sama-sama valid, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
yaitu ulama salaf, bahwa yadullah itu tidak diberi arti tafwid, yaitu pasrah kepada Allah Ta'ala, makna yang sebenarnya. Jadi yadullah tetap dikatakan iyatnya Allah. Iyat itu apa? Wallahu a'lam bimuradi, pasrahkan kepada Allah. Itu adalah yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu juga tidak pernah mempertanyakan dan tidak pernah mempersoalkan tentang itu. Bahkan Imam Malik yang tergolong ulama salaf, dia bertanya tentang itu tergolong bid'ah. Tapi wajib percaya bahwa yadullah Allah itu yadullah, iyatnya Allah, tetap percaya iyatnya Allah, tapi urusan makna yang sebenarnya dipasrahkan kepada Allah. Sementara ulama khalaf yaitu dengan menggunakan metode takwil tafsiri, yaitu mengalihkan makna yadu ke makna yang lain yang lebih pantas untuk Allah. Yadullahi diartikan kekuasaan Allah. Jadi tidak jadi lurus caranya. Sementara menyikapi tentang perang Siffin, ahli sunnah wal jamaah itu tidak memihak salah satu di antara Muawiyah di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Jadi prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka kedua-duanya melakukan perang sama-sama mempertahankan ijtihadnya. Sedangkan berdasarkan sabda Nabi yang berijtihad kalau benar maka mendapat 2 pahala, apabila ijtihadnya salah maka mendapatkan 1 pahala. Karena mereka sama-sama mempertahankan ijtihad, kita ahli sunnah wal jamaah tidak perlu memihak salah satunya. Kedua, entah siapa yang benar, yang pasti sama-sama berijtihad, tidak memihak satu sehingga membenci yang satunya. Jadi sikapnya tawassul di antara keduanya. I'tidal dan tawassul itu percontohan kecil. Ini masalah Nahdiyin, dan di Indonesia kebanyakan aliran-aliran yang lain, dan yang sangat viral sekarang ini masalah Wahabi ya. Masalah Wahabi, ketika seandainya ada Wahabi masuk dan di sana, apakah itu emang keturunan yang dibahas sekarang ini, kan masalah Finatul Wahabi, apakah dari aliran yang lain atau bagaimana yang sekarang Wahabi di Indonesia? Kalau aliran yang sekarang disebut dengan istilah Salafi Wahabi, ada tambahan Salafi karena pengakuan mereka mengikuti ulama-ulama salaf. Jadi ketika memang rujukan imamnya itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab atau kepada Imam Ibnu Taimiyah yang merupakan rujukan dari Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi itu, atau muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, maka itu sudah jelas bahwa aliran itu memang benar-benar aliran yang dibina atau dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti yang kisahnya diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Zainuddin Ahmad dalam kitab. Jadi seperti itu. Yang lain mungkin Taufik ada pertanyaan mungkin tentang ahli sunnah wal jamaah. Sebetulnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ketika dari kecil sehingga beranjak dewasa, beliau yatim, ayahnya wafat dan ibunya menikah dengan Al-Juba'i. Imam Al-Juba'i itu salah satu dari imam kaum Mu'tazilah. Jadi dengan didoktrin soal akidah oleh Al-Juba'i itu dengan aliran Mu'tazilah,
sehingga ketika beranjak dewasa beliau itu apa yang ilmu yang telah ditransfer, yang ilmu yang telah dibimbing oleh Al-Jubai ayah tirinya itu dirasa bertentangan dengan hati nuraninya, dan setelah menelaah beberapa kitab tentang memahami Quran, memahami hadis, ada ketidakberesan karena bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya beliau merenung menyendiri selama 15 hari 24. Dan dalam renungannya itu akhirnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga dalam mimpinya itu beliau mengadu ke Kanjeng Nabi terkait dengan persoalan akidah yang selama ini diyakini. Maka Nabi menjawab, ikutilah sunnahku. Dan pada akhirnya beliau terbangun dan punya keyakinan, punya kemantapan bahwa aliran yang selama ini diikuti, akidah yang selama ini diyakini itu ternyata salah. Sehingga beliau menyatakan diri kepada umat ketika itu, kepada kaumnya, untuk keluar dari aliran anti-sunnah, dari aliran al-Mu'tazilah, dan membina atau membangun madhab ahli sunnah wal jamaah dengan merumuskan konsep-konsep ahli sunnah wal jamaah dengan benar yang sesuai dengan tadi ma'ana alaihi wa ashabihi. Sedangkan cikal bakal munculnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu sudah ada isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dibacakan sebuah ayat kepada Rasulullah, ketika itu kebetulan ada Imam Abu Musa al-Ash'ari, salah satu dari sahabat Nabi. Dibacakan ayat fasal fayatilahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi ayat itu menyatakan akan fasal fayatilahu biqaumin, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintainya dan kaum itu juga mencintai Allah. Maka Nabi menyatakan hum qaumuka ya Aba Musa. Jadi Nabi menyatakan mereka yang dimaksud dalam ayat itu wahai Abi Musa adalah kaummu. Beliau wa awma'a Rasulullah biyadihi ila Abi Musa al-Ash'ari, menunjuk langsung kaummu yang dimaksud dalam ayat ini. Ini suatu isyarat dari Kanjeng Nabi, karena ternyata Abu Hasan al-Ash'ari keturunan dari Abi Musa al-Ash'ari yang menjadi cikal bakal mendirikan madhab yang benar, memurnikan ajaran Islam yang sudah ternodai dengan aliran-aliran yang saya kira cukup pertemuan kita mengingat waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas dari awal sampai akhir dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia wal akhirah, menambah keimanan kita dan membersihkan akidah kita dari aliran-aliran yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.